Alhamdulillahil mu'azzami bittauhid. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi Muhammadin al-makhsusi bi ajallil mazid wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal ra'yi sadid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudari, ikhwan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam kajian kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi karya Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang Al-Ma'qid Ar-Rabi' wal-Ma'qid Al-Thalith, poin yang ketiga dan poin yang keempat. Siapa yang bisa sebutkan poin ketiga dan keempat? Kemarin sedikit hadiahnya banyak yang tunjuk tangan, sekarang sudah banyak. Fadhal. Ya, habis ini siap-siap akhwan. Al-Ma'qid itu mengenai tentang bagaimana kita mengerahkan seluruh ambisi, hasrat kita dan semangat kita untuk menuntut ilmu. Ahsan. Yang keempat itu bagaimana kita mengarahkan semangat kita tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Naam, ahsantum. Pertanyaan untuk akhwan, siapa yang di antara kita sedang membahas Al-Ma'qid Ats-Tsalits, poin yang ketiga, mengerahkan seluruh ambisi dan hasrat tekad kita untuk menuntut ilmu. Dan di antara yang bisa membuat tinggi adalah dengan membaca atau mengenal cerita-cerita para ulama kita terdahulu, bagaimana semangatnya mereka dalam menuntut ilmu. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu cerita atau riwayat yang menyebutkan hal tersebut? Enggak apa-apa lihat buku. Kalau enggak lihat buku lebih afdal. Ada atau enggak ada? Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hendaklah bersemangat atau bersungguh-sungguh pada perkara yang memberi manfaat kepadamu, mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah merasa lemah. Dulu Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal terkadang berkeinginan keluar untuk menghadiri majelis ilmu gurunya sebelum datang waktu fajar, dan sebagaimana mereka mengatakan Sahih Al-Bukhari dalam 3 majelis kepada gurunya. Ini semua menunjukkan bagaimana semangat dan tekad para pendahulu kita di dalam menuntut ilmu. Ahsanti. Nah, selanjutnya, boleh laki-laki atau perempuan. Yang di perempuan masih ada ini ya, masih di sana mic-nya kan?
Nah, jadi nanti apa namanya, kabari saja kalau seandainya di sana duluan yang tunjuk tangan gitu kan. Jadi ini umum untuk laki-laki atau perempuan. Berkata Abul Fida Ibnu Aqil, dan tatkala itu dia berumur 80 tahun. Dia mengatakan, ma syaba azmi wala hazmi wala khuluqi wala wala'i wala dini wala karami wa inna ma'tada sya'ri ghaira sibghatihi wasyaibu fi sya'ri ghairu syaibi fil himami. Siapa yang bisa menjelaskan tentang Akhwat Ustaz. Tafadhal. Tafadhali. Maknanya tidaklah berubah tekadku, pendirianku dan akhlakku, tidak pula watakku, agamaku dan kedermawananku. Hanya saja rambutku yang berganti warna dan uban di rambut tidak mengalahkan ambisiku. Masya Allah, disampaikan sebagaimana ana menyampaikan ya. Jazakillah khairan. Masih mana nih? Baik, kita akan memulai pembahasan selanjutnya, yaitu al-maqidul khamisu. Ya, al-maqidul khamisu. Poin yang kelima. Iqra ya Usama. Perhatikan, ini kita akan karena masukan-masukan yang sampai kepada kita bahwasanya sebahagian pembaca bingung yang mana yang sedang dibaca kan gitu. Maka kita bawa seorang pembaca. Jadi kalau yang baca sedang membaca, berarti kemungkinan besar antum tahu gitu ya, mana yang sedang dibaca gitu. Antum bisa memisahkan mana penjelasan dan matannya gitu. Kita minta baca pelan-pelan ya. Tafadhal. Qala al-mu'allif Syekh Shalih bin Abdullah bin Muhammad al-Husaini, al-maqidul khamisu sulukul jadatil mawsilati ilaihi likulli matlubin tariqun yusilu ilaihi faman salaka jadata matlubihi aw qafathu alaihi wa man adala anha lam yasfar bi matlubihi wa inna lil ilmi tariqan man akhta'aha dhalla wa lam yanal maqsuda wa rubbama asaba fa'idatan qalilatan ma'a ta'abin katsirin. Hasbuk. Nafa'allahu bika. Penulis mengatakan, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, likulli matlubin tariqun yusilu ilaih. Kata Syekh penulis, sebelumnya poin yang kelima itu sulukul jadatil musilati ilaih, yaitu menempuh atau meniti jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada ilmu. Jadi setiap cita-cita atau keinginan yang ingin kita raih, ingin kita capai, ada jalan yang menghantarkan kita ke sana. Faman salaka jadata matlubihi aw qafathu alaih. Maka barang siapa yang meniti jalan tersebut, yang meniti jalan cita-citanya, jalan yang menghantarkannya ke sebuah keinginan yang dia ingin capai, au qafathu alaih, maka jalan tersebut pasti akan menghentikannya atau akan mengantarnya, memberhentikannya ke sebuah cita-cita tersebut. Misalnya antum, lagi-lagi kita pakai nahwu ya, antum ingin mempelajari ilmu nahwu, maka ada jalan-jalan yang harus antum tempuh agar antum bisa menguasai ilmu nahwu. Kalau seandainya jalan-jalan ini antum tempuh, antum jalani, maka antum akan sampai, atau jalan tersebut akan mengantarkan antum kepada ilmu nahwu. Wa man adala anha lam yaghfar bimatlubihi, kata Syekh. Dan barang siapa yang jauh dari jalan ini, yang meninggalkannya, tidak mau mengikutinya, tidak mau menempuhnya, maka dia tidak akan memperoleh keinginannya.
Wa inna lil ilmi tariqan man akhta'aha dhalla wa lam yanalil maqsuda wa rubama asaba faidatan qalilatan ma'ata bin kathir. Begitu juga ilmu. Segala sesuatu memiliki jalan untuk meraihnya. Ya, tak terkecuali juga ilmu. Ilmu juga mempunyai jalan yang harus kita tempuh agar kita mendapatkan ilmu sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Ya. Nah, barang siapa yang salah meniti jalan tersebut, nah, ini yang harus kita wanti-wanti. Kebanyakan penuntut ilmu mengetahui jalan yang akan mengantarkan dia kepada cita-citanya, keinginannya, hajatnya, tetapi dia salah dalam menempuh jalan itu. Kata Syekh, man akhta'aha dhalla, barang siapa yang salah sasaran, salah menempuh jalan tersebut, dhalla, dia akan tersesat. Walam yanalil maqsud, dan dia tidak akan mencapai apa yang dia inginkan. Tidak akan dapat dia raih apa yang menjadi cita-citanya. Warubama asaba faidatan qalilatan ma'a ta'abin katsir, atau boleh jadi dia mendapatkan faedah yang sedikit tetapi lelahnya banyak, capeknya yang banyak, faedahnya cuma sedikit. Kenapa? Salah cara, salah jalannya. Jadi boleh jadi orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar, tapi yang dia raih cuma sedikit, atau orang itu belajar tapi tidak pernah meraihkan apa-apa, mendapat apa-apa, datang ke majelis durusul lughah al-arabiyyah, pelajaran bahasa Arab selama sebulan, 2 bulan, selesai pelajaran itu dia merasa dirinya tidak mendapatkan apa-apa, atau hanya mendapatkan sedikit saja, sedangkan dia sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, seluruh waktu dan tenaganya untuk itu. Nah, ini boleh jadi kembalinya kepada 3 hal, 3 perkara yang telah Syekh sebut tadi. Yang pertama, kalau tidak al-jahlu bit-tariq. Yang kedua, al-jahlu bi-afatit tariq. Yang ketiga, al-jahlu bil maqsud. Yang pertama, sebabnya adalah al-jahlu bit-tariq. Al-jahlu bit-tariq yakni tidak mengetahui jalannya. Kalau mau menguasai ilmu tajwid misalnya, maka seseorang itu harus mengetahui bagaimana caranya dia bisa belajar atau menguasai ilmu tajwid, kan gitu. Atau sebabnya adalah al-jahlu bi afatit tariq. Tidak mengetahui tentang rintangan-rintangan yang ada di jalan itu. Misalnya salah satu rintangan kita dalam meniti jalan menuntut ilmu apa? Godaan syaitan agar kita tidak ikhlas belajar. Ada riya. Riya merupakan salah satu rintangan dalam belajar, dalam menggapai cita-cita kita. Atau futur. Futur juga termasuk penyakit. Salah satu rintangan yang akan kita temui ketika kita meniti jalan menuntut ilmu. Futur ini down, putus asa, ya. Ibarat kerupuk tadi yang kena air melempam, baru kena rintangan, menghadapi rintangan 1 atau 2 saja, kemudian putus asa. Akhirnya apa? Tidak mendapatkan apa-apa. Ini rintangan-rintangan. Kalau antum tahu rintangan-rintangan ini, maka antum akan tahu pula bagaimana cara menghadapinya. Kemudian sebab yang ketiga boleh jadi al-jahlu bil maqsud. Maksud atau tujuan, bahkan dia tidak mengetahui. Untuk apa dia belajar bahasa Arab? Dia nggak tahu. Untuk apa dia belajar tajwid? Nggak tahu juga. Untuk apa dia belajar akidah? Tidak paham. Tidak paham dengan tujuan belajarnya. Ini juga yang akan menyebabkan sedikitnya faedah yang kita dapat, atau bahkan kita tersesat, ya, melenceng dari jalan yang lurus. Dan ini kata Syekh tadi, man akhta'aha, yang salah jalan, salah sasaran, dhalla walam yanalil maqsud.
tidak mendapatkan apa-apa yang dia inginkan, atau dia telah mendapatkan itu tetapi sangat sedikit, sedangkan capeknya sudah banyak. Metodenya salah, metodenya salah. Oleh karena itu kita harus mengetahui metode baik, metode yang bagus dalam menuntut ilmu. Disinilah pembahasannya, poin yang kelima ini. Apa kata Syekh? Tafadhal. ثم قال وقد ذكروا هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد المرتضى بن محمد الزبيدي صاحب تاج العروس في منظومة له تسمى ألفية السند يقول فيها فما حوى الغاية في 1000 سنة شخص فقد من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. Nah, kemudian Syekh menyebutkan, beliau mulai menyebutkan apa metode yang bagus dalam menuntut ilmu. Wa qad dzakara hadha at-tariq bi lafdhin jami'in mani'in Muhammad Murtada ibnu Muhammad Az-Zabidi. Jadi metode ini telah disebutkan oleh Al-Imam Az-Zabidi. Beliau pengarang Tajul Arus. Tajul Arus ini kamus dalam bahasa Arab yang sangat besar, berjilid-jilid. Beliau telah menyebutkan metode itu dalam sebuah nazam yang beliau beri nama Alfiyatus Sanad. Di dalamnya beliau mengatakan fama hawal ghayata fi 1000 sanah syakhsun fakhud min kulli fannin ahsana. Kata beliau, tidaklah sampai 1000 tahun seseorang itu menuntut ilmu kalau seandainya dia meniti metode atau jalan yang benar dalam menuntut ilmu. Mungkin sebenarnya dia hanya membutuhkan waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan dia akan bisa menguasai banyak ilmu. Yang membuat seseorang bertahun-tahun, 3 tahun hanya belajar bahasa Arab aja, itu pun tidak pindah dari Durusul Lughah jilid pertama. Apa? Metodenya yang salah, yang telah kita sebutkan tadi. Tidak tahu jalannya, tidak mengenal rintangan-rintangan dalam jalan itu, atau bahkan dia tidak mengenal maksud atau tujuan dari mempelajari itu apa. Akhirnya di tengah jalan putus asa, lemah, kurang semangat, letoy, dan seterusnya. Maka kata Syekh, fama hawal ghayata fi 1000 sanah syakhsun, seseorang itu tidak akan menghabiskan 1000 tahun, maksudnya tidak akan lama untuk mencapai sebuah tujuan itu. Dan di sini kita sedang membicarakan tentang thalabul ilmi, menuntut ilmu. Maka kata Syekh, fakhudh min kulli fannin ahsana, maka ambil dari setiap cabang ilmu itu yang paling bagus, yang paling baiknya. Apa itu? Nanti akan dijelaskan di poin yang ke-6. Maka ambil yang paling bagusnya, karena ilmu ini banyak. Dimulai dari yang terbaik dan yang terbaik. Bagaimana caranya? Bihifdzi matnin jami'in lirrajihi. Ini masuk ke metodenya. Yang pertama kata beliau, dengan cara menghafal matan. Sebuah matan yang menghimpun sebuah ilmu. Nah, ini sudah kebiasaannya para ulama terdahulu. Mereka memulai menuntut ilmu dengan menghafal matan-matan kecil, kemudian masuk ke matan-matan yang lebih luas, lebih besar, ya. Dan begitu seterusnya. Kemudian lirrajih maksudnya adalah yang masyhur, ya. Yang itu memang ilmu itu memang masyhur bagi kita, bukan ilmu-ilmu yang aneh-aneh, yang jarang dipakai, yang jarang manfaatnya bagi orang lain. Yang itu kebutuhannya mungkin kebutuhan primer. Primer ini bukan kebutuhan pokok, ya.
pokok. Yang kebutuhan primer dikedepankan. Nah, yang sekunder, yang ibaratnya yang jarang dipakai gitu. Kurang dibutuhkan. Ta'khudhuhu ala mufidin nasihin. Metode yang kedua, kamu ambil ilmu itu dari seorang guru yang mufid, yang bisa memberikan faedah, mampu mengajar, nasihin, dan memberi nasihat. Memberi nasihat, dia orangnya perangainya baik, tingkah lakunya dapat dicontoh. Guru yang benar-benar guru gitu, guru yang hakiki, bukan guru-guruan gitu. Jadi dengan mengetahui metode dan cara yang benar dalam menuntut ilmu ini, diharapkan seorang penuntut ilmu bisa belajar dengan baik, ya, bisa mencapai tujuannya dalam menuntut ilmu. Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, beliau mengatakan, wa kullu man akhta'at tariqa dhalla. Setiap orang-orang yang salah dalam meniti jalan menuntut ilmu ini, dia akan tersesat. Wala yanalul maqsuda qalla aw jalla, atau dia tidak akan mencapai meraih apa yang dia inginkan. Qalla aw jalla, baik itu sedikit ataupun banyak, dia tidak akan dapatkan. Ibnul Qayyim di dalam kitab Al-Fawaid juga mengatakan, al-jahlu bit-tariqi wa afatiha wal maqsudi yujibu at-ta'ab al-katsira ma'al fa'idatil qalilah. Ini yang telah kita sebutkan tadi juga. Ini diambil dari perkataan Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau mengatakan al-jahlu bit-tariq, tidak tahu metode, cara yang benar, wa afatiha, rintangan-rintangan dalam meniti jalan menuntut ilmu itu, atau al-maqsud, bahkan tujuannya. Tujuan menuntut ilmu itu, tujuan belajar nahwu, tujuan belajar saraf, dia tidak tahu, yujibut ta'abal katsir. Ini akan membuat kelelahan yang sangat lelah. Ma'al fa'idatil qalilah, dengan faedah yang sedikit. Capeknya yang banyak tapi yang didapat sedikit. Nah, ini karena salah cara. Tafadhal. ثم قال فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين من أخذ بهما كان معظما للعلم لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح فلا بد من حفظ ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح أي المعتمد عند أهل الفن. Nah, penulis mengatakan fatori, kemudian beliau mulai menjabarkan, menguraikan tentang perkataan Az-Zabidi dalam Tajul Arus tadi, yaitu tentang dua metode yang benar dalam menuntut ilmu. Fatariqul ilmi, kata beliau, maka jalan menuntut ilmu itu mabniyatun ala amraini, dibangun di atas dua perkara. Man akhadha bihima kana mu'azziman lil ilmi. Barang siapa yang mengambil cara ini, yang menempuh metode ini, maka dengan itu dia sudah memuliakan ilmu. Li'annahu yatlubuhu min haitsu yumkinul wusulu ilaihi, karena dia menuntut ilmu itu dengan cara yang bisa mengantarkan dia kepada ilmu itu. Tidak mungkin seseorang menginginkan sesuatu kemudian dia menempuh jalan yang tidak menghantarkan dia kepada sesuatu itu. Pastinya seseorang secara akal dia tahu dia harus menempuh cara atau metode yang bisa mengantarkan dia kepada hajatnya, kepada keinginannya. Nah, keinginan itu dibangun, cara itu dibangun di atas dua perkara ini. Yang pertama, fa'ammal amrul awwalu, kata beliau, fa hifdzu matnin jami'in lirrajihi, maka menghafal matan
yang masyhur. Maksudnya adalah ilmu yang masyhur. Menghafal ya. Kata beliau, fala budda min hifzin, maka harus menghafal kata beliau. Memang harus menghafal. Kata beliau, wa man dhanna annahu yanalul ilma bila hifdin fa innahu yatlubu muhala. Perkataan ini layak ditulis dengan tinta emas. Beliau mengatakan barang siapa yang menyangka, mengira bahwasan dia menerima atau mendapatkan ilmu tanpa hafalan, maka sesungguhnya dia sedang menuntut sesuatu yang mustahil. Dia sedang menggapai sesuatu yang mustahil. Karena mustahil antum mendapatkan ilmu tanpa hafalan. Kalau antum ditanya sekarang ya, sebutkan 14 rukun sholat yang dulu dipelajari di SD. Antum bisa menjawabnya dengan apa? Dengan hafalan. Karena antum sudah menghafalnya dulu, maka antum bisa menjawabnya. Maka harus dihafal. Wal mahfuzul mu'awwalu alaihi huwal matnul jami'u lirrajihi. Dan yang kita hafal itu adalah matan yang masyhur, yang mu'tamad, yang diakui oleh para ulama bidang ilmu itu. Ya. Maksudnya adalah seseorang ketika dia mulai menuntut ilmu, kalau dia tidak tahu bagaimana cara yang benar menuntut ilmu, dia akan salah langkah. Dia akan memulai dengan sesuatu semau dia. Dan dia akan memulai dengan sesuatu yang boleh jadi menurut dia itu kalau dipelajari wah banget gitu kan. Akan dinilai mulia di mata orang. Persangkaannya seperti itu. Contohnya, seseorang mulai menuntut ilmu, kemudian dia langsung belajar nahwu sharaf misalnya. Langsung ke mustalahul hadis, ilmu alat. Kemudian setelah menyelesaikan mustalah hadis, dia langsung mencari ilmu hadis lainnya, ilmu ilalil hadis, sebagaimana konsentrasinya Syekh Abdul Hasan kemarin itu ilalul hadis. Pernah dengar nggak? Mungkin sedikit yang mendengar. Ini disebut gharib, asing, aneh terdengar, jarang terdengar. Jadi ini bukan yang masyhur didengar. Ilalul hadis, konsentrasi ana di ilmu rijal. Hadis juga ilmu rijal, mengilmui tentang keadaan para perawi-perawi. Yang ini seandainya antum tidak mengetahui ini, dia tidak akan memudaratkan. Ana menulis misalnya tentang perkataan Ibnu Hajar di dalam kitabnya Taqribut Tahzib. Perkataan beliau layyinul hadis. Ana meneliti tentang apa sih makna layyinul hadis ini. Apakah dia celaan atau pujian dan sebagainya. Kalau ana mati, ana tidak akan ditanya tentang Ibnu Hajar. Tidak akan ditanya tentang maksud layyinul hadis. Yang ditanya adalah tentang salat, tentang Tuhan, tentang Rasul. Ya. Maka dimulai dengan matan-matan yang itu ilmu yang sudah masyhur di kalangan orang-orang, ilmu tajwid kan, ilmu Quran, ilmu sunnah, ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah, ilmu mawaris, ilmu-ilmu yang jarang didengar oleh telinga, jarang dipakai, jarang diajarkan atau dipelajari, maka tidak usah sibuk menyibukkan diri untuk ilmu-ilmu itu. Itu maksud beliau. Maka mulai dengan matan ilmu yang itu ilmu masyhur. Misalnya bahasa Arab, mulailah dengan matan Ajrumiyah misalnya. Atau saraf mulai dengan matan al-amsilah atau tasrifiyah misalnya. Aqidah mungkin mulai dengan al-usul ats-tsalatsah misalnya. Tajwid mulai dengan Tuhfatul Atfal dan seterusnya. Kemudian perkara yang kedua adalah tafadhal. Wa amma al-amru tsani fa akhadahu ala mufid nasihin.
فتفزع إلى شيخ تتفهم عند معانيه Anhu. Tatafahhamu anhu تتفهم عنه معانيه معانيه يتصف بهذين الوصفين وأولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك فصارت له ملكة قوية فيه والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود في سننه بإسناد قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. Cukup azan atau sebentar ya, kita lanjutkan sebentar. Kemudian cara atau metode yang kedua adalah fa'akhdhuhu ala mufidin nasihin, berguru kepada yang layak mengajarkan, yang mampu mengajarkan, yaitu orang-orang yang bisa memberikan faedah. Kalau seandainya mau belajar nahwu, maka cari guru yang bisa menjadikan kamu mengerti akan ilmu nahwu, kan gitu. Kalau mau belajar ilmu tajwid, maka berguru kepada guru yang dapat memahamkan kamu akan ilmu tajwid. Ini namanya mufid, memberikan faedah, dapat memberikan pemahaman. Kemudian nasihin, memberi nasihat. Maka dari sini sifat seorang guru adalah dua. Wa awwaluhuma al-ifadatu, yaitu memberi faedah tadi. Sifat yang pertama mampu memberi faedah. Maksudnya apa? Wahiyya al-ahliyatu fil ilmi, dia ahli dalam bidang itu. Kalau seandainya mau belajar bahasa Arab, maka cari yang benar-benar belajar bahasa Arab sebelumnya, lulusan jurusan bahasa Arab misalnya, atau memang dia pernah belajar bahasa Arab di pesantren, atau pernah belajar bahasa Arab di Arab, Saudi, atau di Mesir, di Jordan dan lain sebagainya. Ya. Jadi ahliyah, dia ahli dalam bidang itu. Kemudian fayakunu mimman urifa bi talabil ilmi wa talaqqihi hatta adrak. Kalau seandainya kita katakan dia ahli dalam bidang itu, berarti yang kita cari adalah orang yang ma'ruf, yang diketahui bahwasan dia menuntut ilmu itu, mempelajari itu dulunya. Antum mau belajar tahsin di sini, maka yang antum cari siapa? Siapa yang kira-kira yang dulu pernah belajar sama Ustaz Murtado, kan gitu kan? Dijadikan guru, kan gitu. Wa talaqihi hatta adrak, dan dia pernah mempelajari itu sampai dia benar-benar paham. Nah, fasarat lahu malakatun qawiyyatun fihi, sehingga dia benar-benar paham, mempunyai pemahaman yang kuat dalam bidang itu, dalam ilmu yang ingin kita pelajari. Wal aslu fi hadza ma akhrajahu Abu Dawud, dan landasan ini adalah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Kamu mendengar, kata Rasul kepada para sahabat, kamu mendengar, kemudian akan didengar pula dari kalian. Maksudnya apa? Tabi'in mendengarkan pula daripada kalian. Wa yusma'u mimman yasma'u minkum, dan orang yang mendengar dari kalian diperdengarkan pula oleh yang datang setelahnya, yaitu tabi'in. Jadi asalnya menuntut ilmu itu adalah orang yang datang belakangan mengambil dari orang yang lebih dahulu. Khalaf mengambil dari salaf, junior mengambil dari senior. Siapa yang dulu menuntut ilmu, siapa dulu yang pernah belajar, maka yang belakangan akan menjadikannya seorang guru. Ini memang asalnya seperti ini. Asalnya memang seperti ini. Wal ibratu bi umumil khitab, kata Syekh. Maka ibrahnya di sini umum khitabnya tadi adalah untuk para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Meskipun
perkataan ini untuk mereka generasi tiga generasi ini, akan tapi itu umum untuk seluruh umat manusia. Artinya fala yazalu min ma'alimil ilmi fi hadhihi al-ummah ay ya'khudhahu al-khalifu 'anis salifi, kata Syekh. Maka akan senantiasa seperti itu. Di antara rambu-rambu dalam menuntut ilmu itu adalah bahwasannya orang yang datang belakangan menuntut ilmu dari orang yang awal. Ya. Ana lebih dulu misalnya belajar bahasa Arab, maka yang datang setelah ana menjadikan ana sebagai pengajarnya. Begitu juga yang belajar dari ana, kemudian hari nanti dia akan mengajarkan orang yang datang setelah dia pulang. Seperti itu. Jadi syarat guru itu, syarat yang kita jadikan orang yang kita ambil darinya ilmu ada dua, al-ifadah sama al-ahliyatu fil ilmi atau an-nasihah. Ya. Yang pertama al-ifadah, al-ifadah sama an-nasihah. Al-ifadah yaitu al-ahliyah, ada keahlian dalam bidang itu. Yang kedua an-nasihah yang akan kita bahas setelah Isya nanti insyaallah taala. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Fala yazalu hadithuna ma'a al-ma'qid al-khamisi min kitabi khulasati ta'zim al-ilmi li musannifihi Shalih ibn Abdullah ibn Hamad al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Pembahasan kita masih di poin yang kelima tentang jalan atau metode dalam menuntut ilmu. Bagaimana cara yang benar yang akan mengantarkan kita kepada tujuan kita, yaitu meraih ilmu. Pertama tadi kita telah mengatakan bahwasannya metode yang pertama adalah dengan menghafal, tidak ada cara lain. Ilmu harus dihafal. Ya. Dengan matan itu adalah sebuah tulisan yang itu menghimpun ilmu, menghimpun sebuah ilmu. Dia seperti kaidah, boleh juga dikatakan kaidah. Sehingga dengan menghafal itu mungkin lafaznya cuma sedikit, tapi kandungannya banyak gitu. Dengan menghafal itu kita telah memahami atau menghafal sesuatu yang sangat besar. Nah, contohnya daurah kita 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu misalnya, kita ada daurah akidah. Itu kita ambil matan akidah yang paling kecil. Apa namanya kemarin? Al-bidayatu fil aqidah, permulaan dalam bab akidah. Dan itu tidak semuanya kita bahas. Mana ada al-wala wal bara' di situ. Mana ada tentang taat pemerintah di situ. Karena memang ketika belajar tidak langsung antum gapai semuanya. Berjenjang, bertahap. Nah, gitu. Jadi mulai dengan matan yang kecil, kemudian lanjut ke yang besar, dan insyaallah pembahasan ini akan kita bahas di poin yang ke-6. Yang penting dihafal, ilmu itu dihafal. Ya, apa kata Syekh? Penulis mengatakan, "Wa man zanna annahu yatlubul ilma bila hifzin fa innahu yatlubu muhana." Ya, annahu yanalul ilma. Yang mengira bahwasanya dia bisa menggapai ilmu, memperoleh ilmu tanpa hafalan, dia sedang mencari sesuatu yang mustahil. Ya, itu tidak akan bisa, harus dihafal. Dia pahami kemudian dihafal. Ya, kemudian dihafal. Kemudian metode yang kedua adalah unzuru amman ta'khuduna anhu dinakum. Perhatikan siapa yang antum ambil darinya ilmu. Siapa guru antum, perhatikan ini. Jadi sifat guru tadi telah disebutkan ada 2. Yang pertama al-ifadah. Dia mampu untuk mengajarkan kita ilmu itu. Kenapa? Karena dia ahlinya. Dia sudah belajar. Kita ambil dari dia ilmu. Kemudian nanti kita juga diambil dari kita ilmu oleh. Yang kedua tadi adalah
an-nasihah yang akan kita bahas sekarang ini. Tafadhal akhwana Usama. ثم قال أما الوصف الثاني فهو النصيحة وتجمع معنيين اثنين أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه والاهتداء بهديه ودله وسمته، والآخر معرفته بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشافعي في الموافقات. Ahsanallahu ilaika. Kata penulis, amal wasfu tsani. Adapun sifat yang kedua yang pantas menjadi guru kita, yang pantas untuk menjadi seseorang yang kita ambil darinya ilmu adalah an-nasihah. Mempunyai sifat nasihat. Dan sifat nasihat ini mengandung dua makna. Yang pertama, salahiyatus syekh lil iqtida'i bihi wal ihtida'i bihadihi wa dallihi wa samtih. Maknanya adalah dia mampu memberi contoh. Dia layak untuk ditiru, dicontoh, menjadi panutan karena tingkah laku, perangainya, luhurnya yang baik, akhlaknya yang mulia. Perhatikan yang ini semua ya. Harus seseorang yang bisa kita contoh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ma'rifatuhu bi tara'iqit ta'lim. Tidak cukup seseorang itu dia saleh, ya, tapi harus muslih, kan gitu. Tidak cukup dia baik tapi bisa memperbaiki. Tidak cukup patut dicontoh, tetapi dalam mengajar dia harus mengenal atau mengetahui, paham akan metode belajar yang baik. Karena orang yang dia ajar itu berbeda-beda. Ada yang otak batu gitu. Ada yang lembut selembut kapas. Ada yang sekali disampaikan paham. Ada yang berkali-kali disampaikan belum paham. Ada yang paham dengan cara A, yang lainnya tidak paham dengan cara itu, harus dengan cara B. Nah, semua ini harus dia ketahui. Ma'rifatuhu bi tara'iqit ta'lim, kata Syekh, dia harus mengetahui tara'iqit ta'lim, metode mengajar. Jadi guru-guru itu seharusnya ada perkumpulan-perkumpulan yang nanti di situ seperti workshop. Nah, dilatih guru-guru itu bagaimana cara mengajar. Dilatih tentang metode mengajar. Nah, kalau kita dulu di pesantren seperti itu, karena pesantren kita namanya Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Penyiapan para guru-guru muslim gitu. Sehingga kita di kelas akhir itu kita ada pelajaran namanya At-Tarbiyatul Amaliyah, metode mendidik atau mengajar. Pelajaran nahwu, metode dia adalah seperti ini atau seperti ini atau seperti ini. Dalam mengajar sharaf, metode yang dipakai beda dengan metode nahwu misalnya. Harus metode ini dan ini. Dari awal kita masuk kelas sampai akhir kita keluar, diajarkan metode dan cara mengajar semuanya. Kalau seandainya muridnya seperti ini, begini cara mengajar. Seperti itu, dia paham dengan semua ini. Bihaitsu yuhsinu ta'limal muta'allim, sehingga yang kita cari adalah orang-orang yang pandai mengajar orang yang belajar. Dia tahu keadaan orang yang dia ajar. Kita mengajar nahwu ke orang yang biasa sudah biasa belajar nahwu, berbeda dengan orang yang belajar nahwu sepulang dari Kogen misalnya. Yang kerjaan sehari-hari adalah angkat berat, orang PLN, listrik gitu kan, yang dipegang. Bergabung di sini sama anak ma'had, kemudian metode disamakan semuanya, nggak bisa. Mungkin bisa disamakan. Mungkin ada metode
yang bisa mereka dikumpulkan dalam satu majelis, tetapi ada metodenya. Nah, dia harus pintar dengan ini semua, guru itu. Wa ya'rifu ma yasluhu lahu wa ma yadurruh. Dan seorang guru itu juga mengenal apa yang soleh bagi dia, apa yang mudarat bagi dia, bagi pelajar. Dia tahu apa yang baik bagi pelajar, apa yang tidak. Yang tidak baik langsung di skip. Yang baik diajarkan. Oh, datang ke anak misalnya orang yang mau belajar balaghah misalnya. Sekali dites baca kitab belum bisa. Jadi anak tahu apa yang harus dia pelajari dulu. Enggak. Duduk di majelisnya Ustaz Anwar dulu. Belajar dulu seluruh. Tamatkan itu dulu baru datang ke anak untuk belajar balaghah misalnya. Tahu apa yang baik bagi peserta atau bagi pelajar, apa yang tidak baik, ya. Wifqa tarbiyatil amaliyah atau wafqa at-tarbiyatil ilmiyah allati dzakaraha asy-Syatibi fil muwafaqat. Jadi Asy-Syatibi memiliki kitab Al-Muwafaqat, di situ beliau ada menyebutkan beberapa metode dalam mendidik atau mengajar. Jadi kita ulangi, metode dalam menuntut ilmu, jalan yang benar adalah yang pertama apa itu? Ya, kita menghafal ilmu itu. Kita hafal ilmu itu. Ya. Tajwid misalnya, huruf halq. Bagaimana kita bisa mengizharkan huruf-huruf ketika melantunkan ayat-ayat Allah kalau kita tidak hafal huruf-huruf halq, huruf-huruf izhar, ya kan? Hamzun ha, ainun ha, ghainun kha. Ya. Kalau tidak hafal ini maka tidak bisa gitu. Bagaimana kita bisa menidghamkan ayat-ayat Allah kalau seandainya huruf idgham yang 6 kita tidak hafal? Kalau hafal, ilmu itu ada sama kita. Oh, idgham itu terkumpul di dalam kata yarmuluna, ya, ra, mim, lam, waw, nun. Nah, kalau hafal mudah kan? Yarmuluna, nanti ada ya diidghamkan, ada ra diidghamkan. Seperti itu. Poin yang keenam. Poin yang keenam. Iqra Syekhana. ثم قال المعقد الثالث رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره جمع العلوم ممدوح من كل فن خذ ولا تجهل به فالحر مطلع على الأسرار. ويقول شيخ شيوخنا محمد بن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه فإن هذا نقص ورذيلة. فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم وإلا دخل تحت قول القائل أتاني أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل علوما لا قراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل. انتهى كلامه. Poin yang keenam, di antara poin-poin yang dengannya kita dapat memuliakan ilmu, kita dapat sukses dalam menuntut ilmu, kita dapat menuntut ilmu dengan cara yang benar sehingga ilmu mau mampir ke rumah kita, ilmu mau mampir ke wadahnya, yaitu hati-hati kita, yaitu ri'ayatu fununihi fil akhli wa taqdimul ahammi fal aham. Jadi semua poin-poin ini ada kecocokan. Tatkala kita pertama kali mau menuntut ilmu, maka yang perlu kita perhatikan adalah wadahnya. Bersihkan hati dulu. Setelah itu ikhlaskan niat. Kemudian setelah itu
kerahkan segala ambisi dan tekadmu untuk menuntut ilmu. Kemudian kemana kita harus kerahkan semangat itu? Ke ilmu Quran dan ilmu sunnah. Kemudian yang kelima, nah baru oke, saya akan mempelajari ilmu Quran dan ilmu sunnah. Bagaimana caranya? Ya, caranya ada dua yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian mungkin setelah itu kita mulai bertanya-tanya, ilmu apa lagi setelah itu? Ya. Kata beliau, ri'ayatu fununihi fil akhdi. Kita harus memperhatikan bidang-bidang ilmu ketika kita menuntut ilmu. Kita perhatikan ilmu apa yang harus dituntut, kan seperti itu. Wa taqdimul ahammi fil aham fal muhim. Wa taqdimul ahammi fal muhimmu. Dan memulai dari yang terpenting lalu yang penting. Nah, itu caranya. Memulai dari yang ada ilmu itu ilmu penting dan ada yang lebih penting lagi, terpenting yang itu. Kita mulai dari yang terpenting, baru setelah itu kita pelajari yang penting tadi. Ya. Yang nggak penting jangan dipelajari. Ya. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah atau tetaplah di atas apa-apa yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat tinggalkan. Ya. Wasta'in billah wala ta'jiz. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi saidi khatirihi. Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya Saidul Khatir. Namanya Saidul Khatir. Saidul Khatir ini lintasan pikiran gitu. Jadi beliau menulis kitab ini, setiap ada yang terlintas di pikirannya beliau tulis. Sehingga beliau kumpulkan dan beliau namai kitab itu Saidul Khatir. Di bab namanya atau dalam judul namanya Jam'ul Ulumi Mamduhun. Mengumpul atau menghimpun ilmu-ilmu itu merupakan sesuatu yang terpuji. Di dalamnya beliau menukilkan sebuah bait, min kulli fannin khudh wa la tajhal bihi fal hurru muttali'un 'ala al-asrari. Setiap bidang ilmu ambil, pelajari, tuntutlah, wala tajhal bihi, dan jangan mau bodoh terhadap ilmu itu. Ilmu tajwid ambil, jangan sampai kamu bodoh tentang ilmu tajwid. Ilmu akidah ambil, jangan sampai tidak mengenal ilmu akidah. Ilmu mustalah hadis ambil. Fal hurru muttali'un 'ala al-asrari. Karena orang yang merdeka, orang yang bebas itu, dia bebas ingin membaca atau mencari-cari kalau secara bahasa ini dia bebas melihat rahasia-rahasia, mengamati sesuatu yang menjadi rahasia. Namanya orang bebas. Jadi antum bebas. Penuntut ilmu itu orang bebas. Ambil ilmu sesuka kamu dan jangan mau jahil dalam masalah itu. Orang mengenal ilmu usulul fiqh, jangan mau jahil dalam masalah ilmu usulul fiqh. Minimal tahu kaidah satu misalnya. Al-amru al-umuru bimaqasidiha. Perkara itu tergantung dengan maksudnya misalnya. Ya. Atau al-amru baqa'un makana ala makana. Kaidah-kaidah usul ya. Minimal tahu itu misalnya. Tidak usah mau biarlah saya bodoh masalah usul fiqh, yang penting bahasa Arab mantap. Yang penting akidah saya mantap. Khudz min kulli fannin wala tajhal bihi. Jangan mau bodoh dalam hal itu, atau jangan mau tidak mengetahui. Ya. Jangan menjadi orang yang masa bodoh. Ya, gitu. Wa yaqulu syaikhu syuyukhina, dan berkata guru-guru kami, guru daripada guru kami, kata penulis, namanya adalah Muhammad Ibnu Mani' rahimahullah, di dalam kitabnya Irsyadut Tullab. Wala yanbaghi lil fadil an yatruka ilman min al-ulumin nafi'ah. Orang yang berbudi luhur, orang yang baik, orang yang mantap itu tidak patut bagi dia untuk meninggalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tidak layak baginya menjauhi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Setiap ada ilmu yang bermanfaat, kalau bisa tuntut, kalau bisa dipelajari.
allati tu'inu ala fahmil kitab wa sunnah, apalagi ilmu-ilmu itu merupakan ilmu yang membantu kamu untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Ilmu bahasa Arab, mustalah hadis, sharaf, balaghah. Lagi-lagi Ustaz ini menyebutkan ilmu-ilmu yang sulit ini. Enggak sulit. Kata Syekh Ibn Utsaimin, an-nahwu itu awwaluhu sa'bun wa akhiruhu sahlun. Nahwu itu awalnya sulit, akhirnya mudah. Kalau mau mudah, maka jangan mau melewati yang sulit. Harus dilewati yang sulit itu. Kalau tidak mau melewati yang sulit, tidak akan pernah pandai bahasa Arab. Ya. Awwaluhu sa'bun akhiruhu sahlun. Kemudian idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan 'ala ta'allumihi. Nah, Syekh memberi atau penulis memberi syarat di sini. Tadi anak katakan tidak selayaknya orang yang baik, orang yang mantap, orang yang jujur dalam menuntut ilmu itu dia meninggalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, apalagi itu membantu dia untuk memahami Alkitab was sunnah. Idza kana, syaratnya idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan 'ala ta'allumihi. Kalau dia tahu bahwasanya diri dia mampu untuk mempelajari itu. Kalau dia merasa dia mampu untuk mempelajarinya. Tapi harus jujur. Jangan setiap nampak ilmu tak kuat otakku. Ya. Sikit-sikit tak sampai otakku ke sini. Ya. Harus jujur, ya. Jujur. Kalau memang mampu, coba kadang lihat orang lain. Kadang orang lain yang mungkin itu lebih rendah rasanya, mungkinnya otaknya dari kita, dia mampu kan gitu. Atau mungkin kita lihat yang sudah beruban datang ke majelis dan dia sudah bisa menuturkan ana min mas, min aina anta, dia sudah bisa menuturkan itu, sedangkan kamu yang masih muda mengatakan enggak sanggup. Nah, itu enggak mungkin kan gitu. Wala yasughu lahu ay ya'ibal ilma alladhi yajhaluhu wa yuzriya bi'alimihi. Ini ada warning. Nasihat yang pertama, ambil seluruh ilmu yang bermanfaat kalau seandainya mampu. Nasihat yang kedua, wala yasughu lahu ay la yajuzu lahu. Enggak boleh. Enggak boleh apa? Ay ya'ibal ilma alladhi yajhaluhu. Mencela ilmu yang dia tidak ketahui. Wa yuzriya bi'alimihi. Kemudian dia cela pula pengajarnya. Ilmu bahasa Arab ini susah minta ampun, apalagi pengajarnya tak pandai mengajarnya. Tidak boleh kayak gini. Ya. Seluruh ilmu-ilmu ini sangatlah mulia, tidak patut untuk dicela seperti itu. Salahkan diri sendiri, salahkan keterbatasan diri kita, jangan ilmu dan pengajar yang dicela. Ya. Fa inna hadza naqsun wa radhilah, kata Syekh, karena sesungguhnya ini merupakan kekurangan dalam masalah adab. Ya. Wa radhilah, dan sifat yang buruk, perangai yang buruk. Bagaimana bisa ilmu nyangkut di kepala kita kalau penyampai ilmu itu kita cela? Dulu kita kawan-kawan waktu di pesantren itu ada saja lakop setiap guru itu dibuatnya gitu kan. Ini guru yang ngajar tauhid ini pembuat ngantuk gitu. Nah, ini nggak boleh kan gitu. Ini mencela guru gitu. Diam saja. Fal aqil, karena orang yang berakal, yang bagi lahu ayyatakallama bi'ilmin. Karena orang yang berakal itu hendaklah dia berbicara dengan ilmu. Au yaskuta bi'ilmin, atau diam dengan akal. Ya. Dengan kemurahan hatinya, hilm, akhlak yang baik. Jadi perkataan itu dia akan menjadi terpuji kalau seandainya dibarengi dengan ilmu. Dan diamnya kita juga terpuji kalau seandainya dibarengi dengan akal, dibarengi dengan luhur atau budi pekerti yang baik, kemurahan hati. Kalau antum memilih untuk berbicara, maka berbicaralah dengan ilmu. Kalau memilih untuk diam, diamlah dengan kemurahan hati antum, dengan akal antum. Seperti itu kata Syekh. Wa illa, kalau tidak, dakhala tahta qaulil qail, maka dia akan masuk ke dalam perkataan
seseorang ini. Dalam bait ini seseorang itu berkata, atani anna sahlan dhamma jahlan, uluman laysa ya'rifuhunna sahlu, uluman law qaraha ma qalaha, walakinna ar-ridha bil jahli sahlu. Kata seseorang tersebut, telah sampai kabar kepadaku bahwasanya si Sahal dia telah mencela karena kebodohannya. Dia melakukan itu karena kebodohannya. Apa yang dia cela? Uluman laisa ya'rifuhunna sahlu. Ilmu-ilmu yang tidak dia ketahui. Sahlu. Dan itu ilmu yang mudah sebenarnya. Dia nggak pandai tajwid. Dia cela ilmu itu. Ilmu ini susah kali dipelajarinya. Berbulan-bulan aku belajar, nggak dapat juga. Dia cela ilmu itu yang sebenarnya ilmu itu mudah. Uluman, dia juga telah mencela ilmu-ilmu law qaraha ma qalaha. Kalau seandainya dia pelajari dengan betul-betul, dia baca dengan betul-betul, ma qalaha, tidak akan pernah ucapan itu, cacian itu keluar dari mulutnya. Walakinna ar-ridha bil jahdi sahlu. Akan tetapi yang membuat dia menjadi seperti itu apa? Redha dengan kejahilan. Dan redha dengan kejahilan itu sangatlah mudah bagi dia. Jadi orang yang redha dengan kejahilannya, dialah yang jahil. Intaha kalamuhu, habis perkataannya. Wasil. ثم قال وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتقاد أصلين أحدهما تقديم الأهم فالمهم مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله، والآخر أن يكون قصده في الأول طلبه تحصيل مختصر في كل فن حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وفق طبعه منها وأنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه سواء كان فنا واحدا أم أكثر. Beliau melangkah ke cara kita untuk mengatur belajar tadi. Ilmu-ilmu apa saja yang harus didahulukan, atau bagaimana caranya kita bisa mendahului sesuatu yang terpenting atau sesuatu yang terpenting lalu yang penting. Ibaratnya beliau mulai menjelaskan tentang poin ini. Wa innama tanfa'u ri'ayatu fununil ilmi bi'timadi aslaini. Jadi poin ini berfaedah, bermanfaat dengan kita mengikuti dua pokok, dua perkara. Yang pertama adalah taqdimul ahammi fal muhim. Jadi inti poin tadi adalah dua perkara. Taqdimul ahammi fal muhim. Kita dahului yang terpenting baru masuk yang penting. Mimma yaftaqiru ilaihi al-muta'allimu fil qiyami biwadha'ifil 'ubudiyyati lillah. Yang terpenting itu yang seperti apa? Kata beliau, yaitu yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu agar dia bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dia berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesuatu yang dapat membantu kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita ini, maka itu yang terpenting. Karena al-muradu min akhdil ilmi, kata Syekh, tapi bukan di sini. Dalam syarahannya, al-muradu min akhdil ilmi huwa tahqiqul ibadah atau tahqiqul ubudiyah. Karena tujuan kita dari menuntut ilmu itu apa? Agar kita bisa berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan yang paling penting. Agar kita bisa berubudiyah, menyembah Allah dengan benar, beribadah kepada Allah sesuai dengan tata cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka ilmu yang berkaitan dengan ini, yang membantu kita untuk dapat melaksanakan kewajiban itu yang terpenting. Ya.
Kemudian yang kedua, ayyakuna qasduhu fi awwali talabihi tahsila mukhtasarin min kulli fannin fi kulli fannin. Yang kedua adalah hendaklah di awal dia menuntut ilmu itu, di awal dia belajar, tujuan dia adalah untuk menghafal atau menguasai ringkasan-ringkasan dari setiap ilmu yang umumnya, secara umum mengerti kan gitu. Misalnya ketika mempelajari ilmu nahwu, yang penting al-muyassar fi ilmin nahwi telah kita pahami jilid yang pertama misalnya. Kemudian di sharaf misalnya yang penting al-amsilah atau sarfiyah sudah paham, sudah hafal, atau matan al-bina wal asas sudah hafal misalnya. Kemudian di ilmu usulul fiqh misalnya, paling tidak misalnya nazmul waraqat atau al-qawaid al-usuliyah, al-qawaid al-fiqhiyah, Syekh Sa'di sudah paham gitu. Yang ringkas-ringkas dari setiap bidang ilmu sudah dicapai. Hatta idza istakmala anwa'al ulumin nafi'ah, sampai ketika dia telah menguasai bermacam-macam ilmu yang bermanfaat tadi, nazara ila ma wafaqa tabahu minha atau ma wafaqa tabahu minha. Setelah itu baru dia melihat mana yang saya condong kepadanya, mana ilmu yang itu sesuai untuk saya. Oh, kayaknya anak lebih condong atau bakat anak ada di ilmu ini. Nah, baru dia lihat itu. Jadi untuk awal secara umum kuasai tuntut setiap cabang ilmu itu paling tidak ringkasan-ringkasannya, atau secara umum paling tidak ilmu nahwu tahu dasarnya, ilmu sharaf tahu dasarnya, usul fiqh ada dasarnya, mustalah hadis tahu hasan, sahih, dhaif gitu. Maudhu, makbul, mardud tahu kan gitu. Dasar-dasar setiap cabang tahu. Setelah itu barulah mulai konsentrasi ke bidang tertentu yang dia lihat itu ada muyul ke situ, ada kecondongan ke situ. Wa anasa min nafsihi qudratan alaihi, dan dia mendapati dirinya mampu untuk mempelajari itu. Anak setelah banyak belajar, ketika masuk ke jenjang universitas, kayaknya anak condong ke ilmu hadis, anak condong ke ilmu bahasa Arab. Akhirnya di luar anak kejar untuk belajar bahasa Arab, di universitas anak mempelajari ilmu hadis. Condongnya kedua itu. Nah, seperti itu. Fatabahara fihi. Kemudian dia dapati dirinya condong ke situ, dia dapati dirinya mampu untuk mempelajari itu. Fatabahara fihi. Barulah dia mendalami salah satu dari ilmu yang dia pelajari secara umum tadi. Sawa'un kana fannan wahidan, baik itu yang dia dalami itu cuma satu bidang, au aksar, atau banyak. Misalnya setelah antum mempelajari yang dasar-dasarnya semua, antum lihat, antum condong ke ilmu hadis, maka fokus ke situ. Atau mungkin mampu untuk fokus kedua atau tiga, maka lakukanlah. Seperti itu ya. Wa min tayyari syi'ri syanaqitah qawlu ahadihim. Baca sama. Wa min tayyari syi'ri syanaqitati qawlu ahadihim wa in turid tahsila fannin tammimhu wa siwahu qabla intihai ma wa fi tarad fil ulumil man'uja in tawa amanis tabaqa lan yukhruja wa man arafa min nafsihi qudratan ala jam'i jama'a wa kana ashaluhu istithna'an min al-umumi. Nah, tadi ada beberapa kesalahan di syair itu. Coba diperbaiki. Wa min tayyari syi'ri syanaqitati qawlu ahadihim. Dan di antara syair syanaqitah. Syanaqitah itu jamak dari syinqiti, orang-orang syingkit. Orang-orang syingkit ini terletak di dekat negara Mauritania sana. Itu mereka terkenal dengan hafalannya yang sangat kuat.
Metodenya metode tradisional, menghafal itu dengan lauha, dengan papan tulis. Jadi misalnya dihafal, misalnya Al-Fatihah ditulis di papan itu Al-Fatihah, kemudian dibaca terus sampai mereka hafal. Setelah hafal dihapus, lanjut ke hafalan selanjutnya. Jadi kuat-kuat hafalan orang syingkit sana. Wa min tayyari syi'ri syanaqithah, kata beliau, dan di antara syairnya orang syingkit, asy-syi'ru tayyar itu adalah asy-syi'ru alladhi asy-sya'i alladhi la yu'rafu qailuhu. Dia syair yang tersebar luas tetapi tidak diketahui siapa yang mengatakan. Dia sudah tersebar luas tetapi tidak diketahui siapa yang mengatakan itu. Syair ini punya siapa? Tidak diketahui. Nah, itu namanya tayyar. Yaitu perkataan salah seorang di antara mereka, wa in turid tahsila fannin tammimah. Kalau seandainya engkau menginginkan menguasai ilmu tammimah, maka sempurnakanlah, tuntutlah dengan sempurna, ya, tuntut dengan sempurna. Maksudnya adalah fokus, gitu ya. Misalnya mau menguasai ilmu nahwu, fokus, ya, fokus. Dengan cara, dan bagaimana cara kita untuk fokus? Kata beliau di bait yang kedua, wa an siwahu qabla al-intihai mah. Caranya adalah, dan dengan atau dari pelajaran-pelajaran selain itu, sebelum pelajaran pertama habis, maka jangan diikuti. Nah, seperti itu. Fokus. Kalau bahasa mudir kami dulu di pesantren, kalau sudah datang masa ujian, utruk ma siwad dars. Tinggalkan apa-apa selain daras, selain pelajaran. Jadi makanya ketika sudah 1 bulan atau 1 bulan selama ujian itu tidak diperbolehkan olahraga. Nggak ada futsal, nggak ada badminton, nggak ada voli, ya, hanya megang buku saja untuk belajar. Utruk ma siwad dars. Tinggalkan selain pelajaran. Seperti itu. Mau menguasai ilmu nahwu, fokus, tinggalkan dulu ilmu-ilmu yang lain. Ini asalnya seperti ini ya. Asalnya seperti itu, agar kita dapat menguasai suatu ilmu. Wa fi taradufil ulumil man'uja. Kata beliau, Anda jelaskan seperti ini, sulit untuk mengartikannya satu-satu karena ini syair ya. Wa fi taradufil ulumil man'uja. Dan tatkala ilmu itu dipelajari bersamaan, ya, dipelajari bersamaan, antum mempelajari nahwu bersamaan dengan mempelajari tajwid dalam 1 hari, ikuti majelis tajwid, ikuti majelis nahwu misalnya, seperti itu. Al-man'uja itu telah datang al-man'u, pelarangannya. Maksudnya tidak boleh. Maksudnya tidak baik untuk dilakukan seperti itu. Kemudian beliau misalkan dengan 2 bayi kembar. Intau amani. Ya. Kalau seandainya atau seperti halnya 2 orang kembar, 2 anak kembar. Istabqa, kalau mereka saling berlomba-lomba untuk keluar dari rahim ibunya, lan yakhruja, kedua-duanya tidak akan bisa keluar. Betul tak? Nah, mesti ada satu yang keluar baru diikuti dengan yang lain. Nggak bisa dua-dua. Kalau dua-dua tidak akan keluar. Kalau antum campur semuanya dalam waktu yang sama, dalam satu waktu, akan sulit. Nanti datang ke majelis mustalah hadis, yang diingat ismul fa'il juga. Dikatakan di situ misalnya Hasan gitu. Oh, Hasan ini tadi yang mamnu' minas sharaf ya. Jadi ini terbalik-balik dan tercampur. Harus fokus. Itu asalnya seperti itu. Wa man 'arafa min nafsihi qudratan 'alal jam'i jama'. Nah, tetapi kalau orang yang mengenal diri dia tahu dirinya ada kemampuan untuk mengumpulkan dalam satu masa itu banyak ilmu, maka jama', silakan. Dia kumpulkan. Kalau mampu menghadiri dalam satu hari itu 2 majelis, 2 ilmu yang berbeda, maka silakan. Wa kanat haluhu istithna'an minal umum, dan ini keadaannya dan dia masuk ke dalam pengecualian. Kalau orang-orang yang mampu maka masuk ke dalam pengecualian kaidah umum tadi. Kaidah umumnya tidak bisa.
tidak bisa dipelajari dalam satu waktu. Tapi yang mempunyai kemampuan untuk mempelajarinya, untuk melakukannya, maka ini pengecualian. Silakan dilakukan. Ya, silakan dilakukan. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus diperhatikan ini. Dahului yang terpenting, baru masuk yang penting. Yang terpenting itu yang bagaimana? Yang itu bermanfaat bagi antum gitu. Yang itu antum gunakan sehari-hari. Misalnya tentang sholat antum, pelajari tentang taharah. Yang itu digunakan atau dipakai, ilmu itu bermanfaat dari semenjak antum bangun subuh sampai antum akan tidur lagi. Sampai antum akan tidur lagi. Makanya kata Syekh di dalam Syarah Ta'zim al-Ilmi ini, maka tidak layak bagi seseorang yang dia menuntut ilmu ilalul hadis tentang kecacatan hadis ini, dia pelajari, oh Sufyan ibnu Uyainah ini manhajnya seperti ini dalam mencela seseorang perawi. Oh kalau Sufyan Ats-Tsauri seperti ini. Nanti ada risalah atau tesis para master atau doktoral yang seperti ini, yang memang konsentrasinya ke hadis. Perbandingan antara manhajnya Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan ibnu Uyainah dalam mencela seseorang perawi misalnya. Nah, ini memang ada gitu bagi yang konsen dalam bidang itu. Tetapi kalau orang yang mengambil pelajaran ini, masuk ke mustalah hadis, paham betul dia apa itu hadis dhaif, hadis maqbul, maudhu', tetapi taharah saja dia belum sempurna, salatnya masih kacau. Padahal ini yang paling penting bagi antum, yaitu al-ilmu nafi' itu kata Syekh, anta arifa ma yuridullahu minka. Ilmu yang bermanfaat itu kamu mengetahui apa yang Allah inginkan dari kamu. Yang Allah inginkan itu salat kamu bagus. Kalau kamu tidak tahu bagaimana cara salat, itu yang akan ditanya nanti. Kamu tidak akan ditanya tentang Sufyan Ats-Tsauri, tentang Sufyan ibnu Uyainah, tentang ilalul hadis, tentang ilmu rijal, tentang ilmu mustalah hadis, tidak akan ditanya. Yang ditanya adalah tentang akidah kamu. Bagaimana taharah salat kamu? Di dalam Sunan An-Nasa'i dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah melihat seseorang yang salatnya kacau, yang yang seharusnya dikurangi dia tambahkan, yang seharusnya kurang dia lebih-lebihkan, yang seharusnya lebih dia kurang-kurangkan, seperti itu. Ada kecacatan dalam salatnya. Faqala lahu Hudzaifah, kemudian Hudzaifah bertanya kepadanya, "Mundu kam tusalli hadhihi shalah?" Sejak kapan kamu salat seperti ini? Apa kata dia? "Mundu 40 aman," semenjak 40 tahun. 40 tahun tidak tahu salat yang benar, kemudian pergi pula untuk menuntut ilmu hadis, ilmu rijal, pergi pula menuntut ilmu nahwu dan saraf. Ini tidak patut. Ambil yang terpenting dulu. Apa kata Hudzaifah? "Ma shallaita mundu 40 sanah." Kalau begitu kamu belum sholat selama 40 tahun ini. Kamu belum melaksanakan sholat selama 40 tahun ini. Walau mitta wa anta tusalli hadhihi shalah. Dan sekiranya kamu sekarang ini mati dan kamu masih sholat seperti ini, lamitta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kamu mati dalam keadaan atau tidak di atas agama Islam. Tidak di atas fitrahnya Nabi Muhammad SAW. Fitrah di sini agama. Kamu tidak berada di atas agamanya Muhammad SAW. Dan ini celaan yang keras bagi orang-orang yang tidak ilmu yang seharusnya dia ketahui untuk untuk beramal sehari-hari, tetapi dia tidak mengenalnya, tidak memahaminya. Tsumma qala, kemudian Hudzaifah mengatakan, "Innar rajula la yukhaffifu wa yutimmu wa yuhsin." Setelah itu barulah dia mulai memperbaiki sholatnya dan mempelajarinya sampai sholatnya benar-benar sempurna dan baik. Jadi apa yang diinginkan oleh Allah dari kita itu yang paling penting untuk dipelajari. Apa yang berguna untuk agama kita itu yang paling penting dipelajari. Jadi ada perkataan dari Abu Umar Al-Maqdisi tentang ilmu apa yang penting ini.
Abu Umar Al-Maqdisi mengatakan, "An-nasu yaqulun," orang-orang berkata, pernah enggak dengar kata-kata ini? Al-ilmu fis sudur. Ilmu itu yang terdapat di dada, ilmu itu yang tertancap di dalam dada kita, yang hafal, yang dihafal kan gitu. Pernah dengar kata-kata ini? Jadi Abu Umar Al-Maqdisi mengatakan, "An-nasu yaqulun al-ilmu ma hufidha fis sadr." Fakultu au fa'akul, kata dia, orang-orang mengatakan ilmu itu apa-apa yang ada di dalam dada. Tapi aku katakan, al-ilmu ma dakhala ma'akal qabr. Ilmu itu adalah apa-apa yang kamu bawa nanti dalam kuburan. Apa-apa yang masuk bersama kamu ke dalam kuburan, itu yang paling penting. Ya. Kamu tidak akan membawa ilmu balaghah. Sebagus apapun gombal kamu kepada orang lain karena menguasai ilmu balaghah tadi. An-nujumu fis sama'i katsiratun jiddan walakinna asy-syamsa wahidun faqat. An-nasu fid dunya katsiratun jiddan walakin fi qalbi anti faqat. Wah, gombalnya Masya Allah. Ya. Akibat menguasai ilmu balaghah. Tetapi ini tidak akan dibawa ke dalam kuburan. Tidak akan dibawa kata-kata manis tadi. Sesungguhnya bintang-bintang di langit itu sangatlah banyak, akan tetapi matahari tetaplah satu. Manusia di dunia ini sangatlah banyak, akan tetapi di hatiku tetaplah kamu. Enggak akan dibawa. Yang ditanya adalah man rabbuka, man nabiyyuka, wa ma dinuka. Ya. Tentang hartamu, kemana engkau infakkan, dari mana engkau dapati, itu yang ditanya. Tentang solat ditanya, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah anis solat. Tentang solat yang pertama kali dihisab, ditanyakan. Tentang semua yang kita miliki ini, harta kita. Kalau tidak tahu ilmu tentang zakat, kacau. Kita akan ditanya tentang harta. Ini berlebih, ini seharusnya sudah sampai haulnya, sampai nisabnya. Kenapa tidak dizakatkan? Itu ditanya nanti. Bukan ilmu-ilmu yang seperti yang Anda sebutkan tadi. Nah, jadi kemudian di akhir pesan Syekh, beliau menyampaikan, bukan di sini tapi di Ta'zimul Ilmi, beliau mengatakan, wa min nawaqid hadzal ma'qid al-musyahadah, dan di antara sesuatu yang menyedihkan, pembatal poin ini, yang itu tampak dan terlihat di kenyataan kita. Yang pertama kata beliau, al-ihjamu an tanawwu'il ulum, menahan diri untuk tidak menguasai banyak ilmu, hanya fokus ke satu. Udahlah, enggak apa-apa, yang penting aku fokus saja ke ilmu nahwu, aku fokus saja ke ilmu akidah. Ini termasuk sesuatu yang tidak baik juga. Kalau mampu, kuasai semuanya. Paling tidak dasar-dasarnya tahu. Yang penting, yang terpenting sudah saya kenali. Kemudian itu akan membuat dia akan malas ke majelis ilmu, karena mau fokus ke satu ilmu saja. Di Baitul Huda ada ya akidah, ada tafsir, ada bahasa, ada adab. Kalau seandainya dia memilih untuk menghadiri atau mengkaji tentang akidah saja, maka dia akan luput dari majelis-majelis yang lain. Dan ini sesuatu yang tidak baik. Kemudian al-istighfafu bi ba'dil ma'arif, juga menganggap enteng, menganggap remeh dengan ilmu-ilmu yang lain. Kadang seseorang menguasai ilmu hadis, kemudian mencela ilmu yang lain, dia anggap remeh, enggak penting ilmu fikih. Dan orang yang menguasai fikih mengatakan, untuk apa ilmu hadis? Yang menguasai mustalah hadis mengatakan, mustalah hadis lebih penting dari ilmu nahwu, enggak usah pelajari ilmu nahwu itu. Dan begitu seterusnya. Ya, tidak boleh meremehkan ilmu-ilmu yang lain juga. Ya. Kemudian yang ketiga, wal insyighalu bima la yanfa'u ma'al wala'i bil gharaib. Sibuk dengan sesuatu, ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, ditambah lagi hobi dengan gharaib, hobi dengan yang gharib-gharib, hobi dengan yang aneh dan langka.
Bukan sesuatu yang terpuji itu. Wah, jarang nih yang menguasai ilmu ini. Menguasai ilmu arud. Tahu ilmu arud? Nah, langka kan? Nggak pernah didengar. Ini cabang ilmu bahasa dan adat juga, adat sastra. Ilmu al-mantiq. Mungkin sebagian mengenal, sebagian tidak. Nah, ini juga langka. Ya. Maka tadi yang sudah disebutkan tadi itu fokus ke yang az-zahirul mansyur, yang itu masyhur, dikenal, apa yang diketahui bahwasanya itu selalu dipelajari generasi ke generasi, dan itu tidak aneh, tidak langka didengar oleh telinga kita. Ya. Jangan hobi kita kesana pula kan gitu. Ya. Itu pembatal-pembatal poin tadi atau penyakit-penyakit dalam poin ini. Wa kana Malik yaqul, dan Imam Malik Imam Darul Hijrah mengatakan syarrul ilmi al-gharib. Seburuk-buruk ilmu itu adalah yang gharib, yang langka. Wa khairul ilmi al-zahirul ladzi qad rawahu an-nas. Dan ilmu yang paling baik itu adalah ilmu yang zahir, yang tampak dan banyak diriwayatkan oleh manusia, banyak diajarkan, dipelajari. Itu yang kita cari, ya. Sampai di sini pembahasan kita tentang khulasah ta'zimil ilmi ini. Targetnya tadi al-ma'qidus sabi' kita ambil juga, tetapi waktu tidak mengizinkan. Besok bagaimana? Karena majelis Ustaz Sulaiman dibatalkan ya. Libur. Bagaimana kita jadikan besok hari pengganti untuk hari Selasa kemarin? Ya. Karena anak takutnya kita tidak mendapatkan pengganti lagi, karena memang target anak 8 pertemuan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 2 minggu. Oke, baik. Besok insyaallah ya, ba'da maghrib seperti biasa kita lanjut pembahasan tentang poin 7, 8 atau 9 ya. Ada yang bertanya? Silakan. Selamat. Dalam yang mana itu? Oh. Iya. Dari apa yang Anda tangkap, Anda coba jawab. Kalau nanti belum sesuai dengan apa yang diinginkan, nanti silakan ini lagi ya. Beliau bertanya tentang belajar online ini ya. Belajar online, apakah itu sudah masuk ke poin ini? Online atau nyata terserah ya, sama saja. Namun kita akui bahwasanya faedahnya pasti lebih banyak ketika bertatap muka seperti ini. Apalagi berkah ilmu itu, kemudian pahala-pahala yang dapat kita raih itu lebih banyak ya di majelis ilmu seperti ini, bertatap muka seperti ini. Namun dalam penjelasan khulasah atau ta'zimul ilmi ini, penulis juga menyebutkan tentang keadaan kita sekarang ini. Asalnya tadi, kata beliau tadi kan, asalnya wa fi taradu fil ulumi al man'uja, tidak bisa berbarengan kita belajar itu. Nah, ini keadaannya fi man taqaddam, kata beliau. Ini keadaannya orang-orang salaf dulu.
Mereka fokus satu-satu. Habis satu ilmu baru pindah ke ilmu yang lain. Habis ini baru ke ini. Kenapa? Dulu banyak pengajarnya. Nah, sekarang banyak penghalang-penghalang kita yang memungkinkan kita atau membuat kita harus pindah ke metode lain gitu. Dan itu sah-sah saja, dan ini melihat sikon kan gitu. Kalau di keadaan kita sekarang, satu ya, kesibukan kita banyak. Urusan-urusan orang itu banyak sekarang nih. Kemudian ustadznya pun begitu. Ustadz itu juga banyak urusan. Apalagi jadwalnya juga padat. Ya. Jadi kalau kondisi kita sekarang sah-sah saja gitu. Hari ini, malam ini kita mengambil pelajaran adab dalam menuntut ilmu. Besok pagi Ustaz Sulaiman datang. Dan sangat sulit untuk mendatangkan beliau gitu. Sulit untuk beliau tetap di sini. Maka jangan dengan alasan poin ke ini tadi gitu. Ustaz, anak fokus dulu ke adab thalabil ilmi ini. Habis ini baru anak mulai lagi ke antum. Enggak. Ya. Silakan hadiri. Anak rasa antum mampu gitu. Ya. Silakan hadiri karena keadaan kita sekarang seperti itu. Kalau antum habiskan adab thalabil ilmi ini, ternyata setelah antum menyelesaikan ini, qadarullah Ustaz Sulaiman pula yang berhalangan. Saya tidak bisa lagi datang ke duri. Misalnya, waliyahzubillah. Ya, misalnya kan gitu kan. Antum mau apa? Enggak ada lagi ustaz yang datang. Nah gitu. Jadi sesuaikan dengan kondisi sekarang ini. Sama dengan belajar online tadi. Silahkan belajar online karena boleh jadi antum kosong. Tetapi kosongnya bukan waktu belajar di Baitul Huda. Kosongnya ketika antum di tempat kerja, sehingga antum bisa mengikuti belajar online yang antum ikuti. Nah, tapi tetap perhatikan cara tadi, apa yang disampaikan tetap dihafal gitu. Ini ada beberapa yang mengikuti kajian online atau belajar online. Setiap misalnya minggu dikirimkan materi atau setiap hari dikirimkan materi. Dia skip terus gitu kan. Nah, dia skip terus. Enggak dia hafal. Nanti pas mau ujian baru dalam satu masa baca semuanya. Juga diperhatikan siapa yang menjadi guru itu, siapa pengajarnya. Kenali dulu, di mana belajarnya. Apakah dia menguasai ilmu ini? Apakah benar-benar dia mampu untuk mengajarkan ilmu ini? Kalau tidak, kalau tidak kenal dengan itu, tidak mengetahui itu, ternyata setelah belajar, ternyata dia tidak mampu mengajarkan itu. Sedangkan pelajaran kita ini akan memakan waktu misalnya 1 semester atau 1 tahun. Akhirnya antum sudah masuk ke dalam sesuatu yang boleh jadi itu membuang waktu saja, membuang masa saja. Ya. Antum sudah kerahkan segala tenaga, tapi faedahnya sedikit. Gitu tadi kan. Akibat kalau kita tidak mengikuti metode ini, apa tadi? At-ta'abul katsir ma'a al-fa'idatul qalilah. Capeknya banyak, faedahnya sedikit. Nah, salah langkah tadi. Maka silahkan. Ana juga ada ada mengajar online juga di Ma'had Jil Al-Ansar namanya. Nah, materi al-usul al-thalatha atau thalathatul usul. Ya, setiap minggu dikasih materi. Ya. Jadi silakan diikuti kalau seandainya itu baik bagi antum, itu sesuai dengan kondisi antum. Allahu a'lam. Ada yang bertanya lagi? Yang kedua nah, ya. Ilmu yang paling penting adalah ilmu akidah. Ya, ilmu akidah karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia tujuannya apa? Untuk mentauhidkan aku. Maka ilmu tauhid adalah ilmu yang paling utama. Ya. Ilmu yang paling utama adalah ilmu akidah. Setelah itu antum ikuti dengan ilmu yang itu ada perannya dalam amalan antum sehari-hari. Maka pelajari fikih. Dimulai dengan kitabut taharah, masuk ke kitabus shalah, masuk ke kitabus siyam dan lain sebagainya. Kalau penuntut ilmu itu sudah mulai mempelajari bahasa Arab, mulai mempelajari nahwu sharaf, tetapi belum menamatkan materi-materi ini, materi-materi dasar ini yang dia perlukan. Semenjak dia bangun pagi sampai dia tidur lagi, zikir-zikir. Itu antum harus pelajari apa zikir bangun pagi, ya. Apa zikir keluar rumah.
mau safar bagaimana, mau masuk WC bagaimana, keluar dari WC bagaimana, ya. Adab berpuasa, adab bersama orang tua, ini hal-hal dasar yang harus dipelajari tentang muamalat, tentang ibadat, tentang akhlak gitu. Maka dan mungkin bisa nanti dilihat mungkin di internet. Di situ kalau kita misalnya tulis gitu ya, apa ilmu-ilmu yang, tapi lihat siapa yang menulis juga ya. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan sebutkan urutan-urutan yang harus antum pelajari gitu ya. Yang mungkin yang mau mengambilnya silakan. Yang mungkin ada guru lain yang sudah menasihatkan untuk mempelajari yang lain pula silakan gitu ya. Karena misalnya bab akidah mungkin berbeda-beda. Ada orang yang mendahului usul salasah misalnya, yang lain suruhnya dahului yang ini kan gitu. Ya, dan itu memang sama-sama dasar, silakan gitu. Ya, silakan. Ada lagi? Bolehkah menuntut ilmu itu kita tidak harus kenal guru tersebut, hanya mengambil ilmunya saja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai, kenali gurunya dulu ya. Kenali gurunya baru ambil ilmunya. Kata seorang ulama, kalau yang ingat siapa punya perkataan ini silakan sebutkan. Al-ilmu dinun, fanzuru amman ta'khuduna anhu dinakum. Perkataan siapa ini? Ada yang ingat? Jadi ilmu itu agama. Ilmu itu adalah agama, maka perhatikan siapa yang kamu ambil darinya agamamu. Ya. Boleh jadi nanti dia tidak memberi kamu petunjuk, malah akan menyesatkan kamu. Harus dikenali dulu. Paling tidak tahu dari orang-orang, oh itu orangnya saleh, akhlaknya baik, ilmunya bagus, ya. Dia ahli dalam bidang ini, insyaallah dia mampu mengajar ini. Paling tidak kenal itu. Tidak harus bertatap muka, tidak perlu tidak harus kita pernah berkunjung ke rumahnya, tidak harus dia adalah senior kita dulu di pondok. Mengenal biografinya, sirah khalfiyahnya gitu, latar belakangnya. Nah, yang penting dia itu saleh, patut dicontoh, mempunyai kemampuan untuk mengajar itu, sebagaimana yang telah kita terangkan tadi. Ya, kalau bisa kenali guru dulu baru mengambil ilmunya. Misalnya ada nanti broadcast di WhatsApp, belajar online bersama Ustadz Fulan atau bersama dokter ini. Kalau bisa dikenali dulu siapa ini Ustadz ini nih, gitu kan? Siapa Ustadz ini? Kalau mampu untuk mengenalinya itu lebih baik. Kalau tidak, kalau bisa tahan dulu, cari yang antum kenali, yang antum tahu bahwasanya dia memang mampu untuk mengajarkan itu, memang patut untuk diambil ilmunya. Allahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf, dua pertanyaan. Siapa yang bisa dari laki-laki? Siapa yang bersedia untuk menyebutkan secara ringkas saja, mungkin 1 menit gitu kan, tentang poin yang kelima, yaitu meniti jalan yang menghantarkan kita ke ilmu itu, tentang kandungan tulisan Syekh itu. Apa yang beliau sebutkan di dalam tulisannya dalam poin yang kelima ini, siapa yang bisa sebutkan? Yang disampaikan boleh, silakan. Biasanya yang pembaca itu nggak fokus. Biasanya seperti itu. Tapi masya Allah beliau sambil anak ngomong, beliau nulis juga gitu. Saya dulu juga beberapa kali kalau kajian kitab seperti ini suka untuk membaca di samping Syekh, tapi memang
kadang lebih sedikit faedah yang kita dapati karena sibuk membaca. Sibuk membaca. Atau poin yang keenam, atau kalau tidak ada, boleh jawab. silakan. Untuk poin yang kelima, secara ringkasnya menempuh jalan yang benar dalam menuntut ilmu agama dengan menuntut cara-cara belajar yang benar. Yang cara pertama adalah dengan cara menghafal matan-matan kitab dulu, mulai dari yang mudah dan terringkas. Kemudian mengumpulkan perkara-perkara yang wajib yang sudah dikuatkan oleh ulama, pelajari ilmu itu dari orang yang ahli yang bisa dijadikan teladan dari segi perilaku, sikap dan ilmunya, dan memiliki kemampuan khusus dalam mengajar suatu bidang ilmu. Ahsanti, hasbuk. Nah, jazakallah khairan. Ada yang lain? Yang poin yang keenam? Kalau tidak ada maka kita simpan hadiahnya untuk pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.